Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Ali Imran, calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 Kabupaten Goa. Kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jika lebih dispesifikkan, maka pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Kata segala usaha yang dimaksud berarti pendidikan tidak hanya dilakukan melalui satu cara saja, melainkan berbagai cara. Oleh karena itu, pendidikan dapat dilakukan di mana saja, bisa di keluarga, lingkungan, masyarakat, kebudayaan, dan sekolah formal seperti biasanya. Adapun 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa saja yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam yang unik, berbeda-beda atau tidak sama dengan yang lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga, berhamba kepada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak-anak adalah individu dengan segala sifatnya. Berangkat dari sudut pandang bahwa anak adalah seorang individu, bukan kertas kosong, Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa sebenarnya esensi pendidikan itu adalah mengeluarkan potensi, bukan mengisi anak dengan potongan-potongan informasi. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga yang luhur. Pada budaya Bugis Makassar dikenal istilah si pakatau, si pakainga, dan si katutui, yang secara garis besar memiliki makna hubungan yang harmonis antar manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antar sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Yang keenam, ibarat petani. Guru di sini sebagai pendidik ibarat seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga dikenal dengan semboyan
ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, dan tuturi handayani. Secara filosofis, pemikiran Ki Hajar Dewantara berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun tekad, dan di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bagaimana memerdekakan belajar, guna mencapai kemerdekaan belajar yang tujuan utamanya adalah menjadikan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila terdiri atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lantas apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya memandang siswa sebagai objek pendidikan yang harus belajar sesuai instruksi guru. Pembelajaran berjalan secara konvensional di mana guru mendominasi proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab. Fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Pembelajaran dilaksanakan dengan saya memberikan materi, tugas, dan latihan sementara siswa mengumpulkan tepat waktu tanpa umpan balik dan refleksi mengenai apa yang telah dilakukan siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, terjadi perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Di sini, guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model, atau metode, juga dilakukan dengan berbagai sumber belajar, serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, sebagai guru dan pendidik, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui karakteristik siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut agar tujuan belajar Pancasila tercapai. Itulah kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam guru penggerak.